Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 IPA. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Pada hari ini kita akan mengenal alat-alat laboratorium, mengenal bahan-bahan laboratorium, dan mengenal bagaimana prosedur kerja di laboratorium, terutama yang berkaitan dengan praktikum biologi. Laboratorium merupakan tempat untuk melakukan penelitian ilmiah. Alat-alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Di bawah ini adalah gambar alat-alat yang terdapat di laboratorium. Tapi pada kesempatan ini Ibu hanya akan menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa alat yang sering digunakan dalam praktikum biologi. Di antaranya adalah yang pertama, ini adalah gambar tabung ukur. Tabung ukur ini digunakan sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Volumenya dari yang paling kecil 10 ml hingga yang paling besar 2 liter. Nah, ciri khas dari tabung ukur ini adalah bagian bawah yang lebar. Ini sebagai kaki untuk menjaga supaya gelas ukur ini stabil. Kemudian ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini sebagai tempat untuk mencampur, menampung, atau memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya digunakan dalam uji kualitatif. Ini adalah labu Erlenmeyer. Ciri khas labu Erlenmeyer, dia mempunyai leher yang sempit. Fungsi dari labu Erlenmeyer ini adalah untuk mencampur, mengukur, atau menyimpan cairan. Nah, ini namanya gelas beker atau dikenal juga dengan nama gelas kimia. Gelas kimia berfungsi sebagai penampung. Ukurannya juga beragam dari yang paling kecil 25 ml hingga yang paling besar sampai 3 liter. Umumnya terbuat dari bahan borosilikat atau bisa juga dari plastik. Kemudian ini adalah pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur dan biasanya bisa memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil sesuai namanya berupa tetesan. Ini namanya rak tabung reaksi. Rak ini umumnya terbuat dari kayu. Dia mempunyai 12 lubang nih, dan 12 cekungan di bawahnya. Ini untuk tempat menyimpan tabung reaksi. Kemudian ukurannya sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian ini, terdapat 6 batang kayu yang fungsinya sebagai tempat untuk tabung reaksi yang dikeringkan. Fungsi dari rak tabung reaksi ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi, kemudian mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Ini namanya penjepit tabung reaksi. Biasanya terbuat dari kayu, berfungsi sebagai alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring atau benda-benda lain di saat kondisi alat panas supaya tidak panas pada tangan. Ini namanya plat tetes. Plat tetes digunakan untuk menguji keasaman suatu larutan atau bisa juga digunakan untuk mereaksikan zat. Biasanya terbuat dari keramik atau porselen. Ini namanya mortar, dan ini pestle. Atau kalau diibaratkan ini adalah lumpang dan alu. Fungsinya adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Nah, juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek, misalnya daun-daunan, biji-bijian, akar, dan lain-lain. Ini namanya batang pengaduk, biasanya terbuat dari kaca. Batang pengaduk ini digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Nah, ini adalah kaki 3. Fungsinya adalah sebagai penyangga ring. Nah, ini menahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan.
Kemudian ini adalah kawat kasa. Kawat kasa ini adalah alat yang digunakan untuk menahan beker atau labu ketika dalam proses pemanasan, menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Nah, kawat kasa ini ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya. Nah, yang ini namanya bunsen atau pembakar spiritus. Namanya diambil dari nama Robert Bunsen. Fungsinya adalah untuk pemanasan, pembakaran, atau sterilisasi jarum osi atau lainnya. Pembakar bunsen ini bisa menghasilkan nyala api gas tunggal yang terbuka. Biasanya penggunaannya bersamaan. Jadi bunsen di bagian bawah sebagai alat untuk pemanasan, kemudian kaki 3 untuk alat penahannya, kawat kasa untuk meletakkan gelas beker di atasnya. Nah, selanjutnya kita mengenal bahan-bahan laboratorium. Apa yang disebut dengan bahan laboratorium? Bahan laboratorium itu adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk praktikum, di mana bahan itu sifatnya sekali pakai dan tidak bisa digunakan berulang-ulang. Bahan-bahan kimia yang biasa digunakan dalam praktikum biologi itu diantaranya ada alkohol, aquades, asam klorida, dan eter. Nah, ada juga bahan biologi. Kalau bahan biologi itu berupa makhluk hidup, bisa berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Kita akan mengenal beberapa bahan yang sering digunakan dalam praktikum biologi. Yang pertama ini adalah spiritus. Spiritus ini biasa digunakan sebagai bahan bakar dalam pembakaran. Nah, ini yang biasa digunakan untuk mengisi bunsen atau pembakar spiritus. Kemudian ini namanya methylene blue. Ini berfungsi sebagai pewarna, bisa juga sebagai bakterisida atau fungisida dalam akuarium. Ini namanya eosin. Eosin juga berfungsi sebagai pewarna atau biasa juga digunakan sebagai penanda adanya respirasi pada praktikum respirasi. Ini namanya iodin. Iodin ini berfungsi sebagai bahan untuk menguji amilum atau enzim. Bisa juga berfungsi sebagai antibakteri. Nah, ini garam dapur atau sodium klorid. Berfungsi untuk menetralkan zat. Ini adalah soda api atau natrium hidroksida, berfungsi sebagai bahan baku pembuatan sabun. Nah, ada alkohol. Alkohol yang digunakan bisa 70%, bisa juga 90%. Ini adalah salah satu bahan yang sangat sering digunakan pada saat praktikum. Fungsinya bisa untuk mensterilkan benda atau membersihkan sesuatu. Nah, ada formalin. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan suatu zat atau benda. Terus ada aquades. Ini berfungsi sebagai pelarut karena dia merupakan air murni. Kenapa harus memakai aquades? Ketika pengamatan dengan mikroskop, biasanya objek akan terlihat lebih jelas kalau kita menggunakan aquades. Nah, tadi itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum biologi. Selanjutnya, yang Ibu tampilkan ini adalah rambu-rambu keselamatan kerja di laboratorium. Umumnya pada tempat bahan akan terdapat lambang-lambang tertentu yang mengandung rambu-rambu bagaimana kita bekerja di laboratorium. Apabila di tempat bahan itu terdapat lambang seperti ini berarti eksplosif. Nah, eksplosif menandakan bahwa bahan tersebut mudah meledak pada kondisi tertentu. Jadi, kalau kita mempunyai bahan yang sifatnya eksplosif, jangan ditempatkan di tempat yang suhunya panas karena bisa mengalami ledakan. Kemudian kalau ada yang lambangnya seperti ini, ada bola, kemudian ada api di atasnya, ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat oksidising atau dapat membakar bahan lain, pengoksidasi. Kemudian kalau ada gambar seperti ini, gambar api, maka ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat extremely flammable. Nah, ini sangat mudah terbakar. Kalau ada gambar seperti ini menunjukkan bahan tersebut bersifat korosif. Apa dia
apabila dia terkontak dengan tubuh manusia, ini bisa menimbulkan kerusakan